Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang hasil asistensi salah satu pengujian yang dilakukan pada mata kuliah praktek ilmu pengetahuan bahan, yaitu pada kali ini adalah pengujian impact. Semoga bermanfaat. Silahkan dicermati. Terima kasih. Baik. Eh, jadi asistensi pada kali ini saya akan memberikan pertanyaan ke masing-masing orang untuk menilai apakah kalian sudah paham atau belum dalam materi pengujian LPT ini. Nah, ini adalah sebagai penilaian saya. Kalau misalkan nanti paham dan bisa menjawab dengan benar, berarti akan saya ACC. Kalau tidak, ya silakan untuk belajar kembali. Gitu ya. Baik, eh, sudah siap ya? Saya akan memberi pertanyaan. Kita mulai dari Galan Setiano Putra Mahardika dulu aja. Baik, pada pengujian ini, pengujian LPT atau Liquid Penetrant Test, di sini kan ada beberapa metode ya, kalau secara teori. Nah, silakan dijelaskan ada metode apa saja yang bisa digunakan dalam pengujian ini. Kemudian yang kita gunakan pada pengujian di lab uji bahan PPNS ini metode yang mana? Silakan dijelaskan ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mencatat pertanyaan masing-masing supaya nanti tidak lupa. Oke, yang kedua yaitu untuk Muhammad Bayu Wicaksono. Pengujian penetran itu merupakan pengujian tanpa merusak atau non-destructive test, di mana tujuannya adalah untuk menemukan diskontinuitas pada apa. Kan ada beberapa tipe NDT ya, ada UT, ada MPT, ada LPT, ada RI, eddy current, dan sebagainya. Nah, kalau LPT ini digunakan untuk menemukan diskontinuitas yang bagaimana? Nanti silakan dijelaskan. Kemudian, prinsip kerja pengujian LPT ini seperti apa? Silakan dijelaskan. Itu untuk Muhammad Bayu Caksono. Kemudian yang ketiga untuk Rafflesia Adisti Apriliani. Baik, sebentar ya, saya cek dulu, saya lihat dari hasil laporan kalian. Bagaimana standar keberterimaan yang digunakan pada pengujian LPT ini? Silakan dijelaskan. Kemudian sesuai dengan standar apa? Itu ya. Kemudian yang terakhir untuk Siva Salsabila, silakan dijelaskan tahap yang kamu lakukan secara daring ini. Kalian kan saya beri data. Nah, langkah yang kamu kerjakan itu apa? Untuk membuat lembar kerja ini kan hanya mendapatkan data ya tanpa melakukan pengujian secara langsung. Kemudian analisanya itu bagaimana dan sebagainya. Silakan dijelaskan. Oke, itu tadi ada 4 pertanyaan untuk kalian. Nanti yang sudah menemukan jawabannya silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Permisi Bu, izin menjawab. Baik, silakan Mas. Untuk pengujian liquid penetran termasuk NDT karena tidak perlu merusak spesimen untuk mengetahui cacat yang ada pada spesimen. Terus LPT itu digunakan untuk mengetahui diskontinuitas pada permukaan atau untuk menentukan adanya cacat halus pada permukaan seperti retak, lubang halus dan atau kebocoran. Terus prinsip kerjanya itu cairan developer itu disemprotkan terus dibersih. Cairan liquid penetran
itu disemprotkan, nanti masuk ke lubang-lubang yang ada diskontinuitas pada permukaan itu, terus nanti dibersihkan, terus dikasih developer, nanti ada, karena ini liquid ada sifat apa itu kapilaritas. Jadi nanti liquid penetrannya naik dan bisa diamati. Begitu Bu, terima kasih. Baik, berarti itu prinsip yang digunakan prinsip apa? Prinsip kapilaritas Bu. Oke. eh Nanti saya jelaskan rangkumannya di belakang aja ya, nunggu yang lain jawab dulu. Baik Bu, terima kasih. Iya, Permisi Bu, izin menjawab Bu. Untuk baik, pertanyaannya, silakan. bagaimana standar penerimaan pengujian LPT, kemudian sesuai dengan standar apa? Kriteria penerimaan pengujian LPT menurut standar ASME Bu. Terus pada pengujian ini itu permukaan harus terbebas dari 3 hal, yaitu yang pertama indikasi linear yang relevan, yang kedua indikasi rounded yang relevan dengan panjang lebih besar dari 3/16 inci atau 5 mm. Yang ketiga, memiliki 4 atau lebih indikasi rounded yang relevan dalam satu garis dengan jarak antar tepi 1/16 inci atau 1,5 mm atau kurang dari tepi ke tepi. Itu Bu. Makasih. eh ini di laporannya tertulis nggak ya standar keberterimaan tersebut? Tertulis Bu. Oke, nanti saya rangkum di belakang ya. Oke. Terima kasih Bu. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Ya, saya Sita Salsabila. Tadi pertanyaannya jelaskan tahap yang dilakukan secara daring, langkah dan analisa yang dikerjakan untuk membuat lembar kerja. Yang pertama, saya izin menjawab. Yang pertama itu kami mendapatkan data dari LMS untuk LPT, dan yang kedua, setelah mendapatkan data, kami menganalisis material spesifikan modul. Lalu mengukur data panjang spesimen dengan penggaris yang telah dilampirkan pada lembar data. Lalu spesifikasi adanya cacat dengan melihat adanya tanda merah pada spesimen dan jenis cacat linear atau rounded. Selanjutnya, mengukur panjang cacat yang teridentifikasi. Lalu yang keenam, mencatat pada lembar kerja. Sekian, Bu. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Tadi pertanyaannya ada berapa metode sama jelaskan metodenya. Yang pertama itu ada water washable penetrant system, itu agar liquid penetran dapat dibersihkan dari sistem serupa. Sistem ini prosesnya cepat dan efisien. Pembasuhan dilakukan secara hati-hati karena liquid penetrannya bisa terhapus dari permukaan yang tetap. Untuk derajat dan kecepatan pembasuh untuk proses ini tergantung pada karakteristik dari spray nozzle, tekanan, temperatur air selama pembasuhan, kondisi permukaan benda kerja, dan karakteristik liquid penetran sendiri. Terus yang kedua ada post emulsifiable system. Ini kebalikan dari washable, nggak bisa dibasuh oleh air untuk menyelidiki keretakan yang sangat kecil. Penetran jenis ini dilarutkan dalam oli dan membutuhkan langkah tambahan pada saat penyelidikan, yaitu pembubuhan emulsifer dibiarkan pada permukaan benda kerja. Harusnya dibatasi waktu agar penetran yang berada di dalam keretakan tidak menjadi water washable atau tidak ikut basah atau terbasuh. Terus yang terakhir ada solvent removable system.
Ini untuk penyelidikannya pada daerah yang sempit, pada permukaan benda kerja yang penyelidikannya dilakukan di lapangan. Biasanya benda kerjanya itu besar dan ongkos untuk pengerjaannya itu agak mahal atau relatif mahal. Untuk situasinya, solvent removable system digunakan pada saat pembersihan pendahuluan atau pre-cleaning dan pembasuhan penetran. Proses seperti ini sesuai dan sangat luas digunakan untuk inspeksi lapangan. Terima kasih, Bu. Baik. Baik ya, saya jelaskan dari pertanyaan yang awal. Jadi sesuai dengan jawaban dari teman kalian, liquid penetran test itu merupakan pengujian tanpa merusak. Bentar. Pengujian tanpa merusak atau non-destructive test, di mana tujuannya adalah untuk menemukan diskontinuitas pada permukaan. Jadi dia hanya bisa mendeteksi cacat yang ada di permukaan saja. Jadi kalau cacatnya itu ada di sub permukaan dengan jarak mungkin 5 cm, dia tidak mampu. Kemudian kalau cacatnya itu di area misalkan untuk NDT ini kan biasanya digunakan untuk material-material welding ya. Nah, misalkan cacat itu ketebalan material adalah 10. Nah, cacat terletak di kedalaman 5 cm. Nah, itu tidak bisa dilakukan pengujian LPT untuk menganalisa dan mengevaluasi cacat yang terjadi, karena LPT hanya bisa digunakan untuk menemukan diskontinuitas pada permukaan saja yang mungkin disebabkan oleh retak atau mungkin cacat kayak pori-pori, kemudian pecah permukaannya dan sebagainya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk mencari discontinuous di permukaan, tapi metode ini bisa diaplikasikan pada semua jenis material, baik itu material logam, plastik, komposit, dan sebagainya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk prinsip kerjanya dalam pengujian ini, dia menggunakan prinsip kapilaritas sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi dengan disemprotkan larutan penetran yang berwarna merah, dia akan meresap pada permukaan yang cacat tersebut. Kemudian ketika diaplikasikan liquid developer, nah di situ akan meresap ya cairan merah tadi. Nah, prinsip ini dinamakan prinsip kapilaritas sehingga mempermudah kita dalam mengevaluasi letak cacat dan jenis cacat yang terjadi pada permukaan. Kemudian untuk tahapan pengujiannya itu bisa kalian lihat di video ya di YouTube Laboratorium Uji Bahan. Jadi kurang lebih itu kan ada 6 langkah, di mana yang pertama itu dengan pembersihan, kemudian yang kedua dilakukan aplikasi larutan penetran, ketiga dibersihkan lagi larutan penetran tersebut sehingga tidak ada sisa larutan penetran di permukaan. Kemudian diaplikasikan developer, baru dilakukan evaluasi dengan bantuan pencahayaan. Setelah kita bisa menganalisa, mengevaluasi dan menganalisa dan menggambar bentuk cacat yang terjadi, kita bersihkan material tersebut sehingga kita bisa membuat pelaporan. Nah, itu untuk kalau kita melakukannya secara luring atau offline lah, karena ini secara daring, mungkin yang kalian lakukan ya hanya bisa menganalisa dari data yang saya berikan. Nah, untuk pengisian ini laporan kerja penetran tes, jadi sesuai dengan ini ya praktek yang kita gunakan di lapangan atau secara offline. Jadi tipe penetran yang digunakan adalah visible. Tadi ada 3 ya metode yang digunakan.
Kemudian metodenya pakai solvent removable karena kita menggunakan solvent untuk remove larutan penetran tersebut. Kemudian waktu yang digunakan ini sekalian ngisinya berdasarkan dengan tayangan video, jadi kira-kira dalam per tahap itu butuh berapa menit kan gitu ya, atau sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di modul. Nah, surface yang dievaluasi itu di bagian well part, kemudian kondisinya adalah hasil pengelasan ya, berarti di centang yang weld. Untuk temperaturnya biasanya adalah temperatur ruang. Karena kondisinya dia sudah ibaratnya kan material yang digunakan sehari-hari dalam suatu sistem, entah itu produksi, manufaktur dan sebagainya. Nah, kemudian dalam proses analisa kita melihat dulu dari data gambar yang saya kasih, kemudian silakan membuat replika, gambar replikanya dengan lengkap dengan ukurannya. Nah, setelah itu silakan digambarkan letak posisi cacat yang ada di data pengujian beserta ukurannya. Nah, ya, kalau di lapangan ya gitu yang dilakukan. Jadi jaraknya cacat ini dari pojok kanan, pojok atas, bawah, kiri itu berapa, supaya mempermudah kita membaca apakah betul memang di situ letaknya. Nah, kemudian baru diisikan di tabel. Misalkan dia hanya ada 2 cacat ya, seperti yang ada di laporan kalian. Nah, di situ kalian kasih kode, misalkan di sini kan kodemu L1 dan L2. Silakan ditulis ukurannya sesuai dengan hasil pengukuran kalian. Nah, misalkan yang pertama 13 kali 1, yang kedua 52 kali 1. Tipe of defect-nya ini termasuk linear apa round? Karena ini kan bentuknya linear ya, berarti kan ditulis linear semua. Nah, untuk standar keberterimaannya, dia itu harus di accept atau di reject. Kalian lihat di standar ASME yang digunakan. Kalau tidak salah kan ada di section 5 ya. Nah, di situ kalau kalian baca itu ada tertulis permukaan itu harus terbebas dari indikasi linear yang relevan atau lebih besar dari 1,5 mm. Berarti artinya kalau dia lebih dari itu tidak bisa di-accept kan gitu. Kemudian indikasi roundnya harus lebih besar dari meter. Nah, berarti kalau lebih besar dari situ berarti keberterimaan tersebut harus di-reject. Nah, karena hasil dari analisa kalian ini lebih besar, indikasi linear 0,5 mm, maka harus di-reject dua-duanya. Nah, maka dari itu hasil keterangan yang dituliskan nanti material tersebut harus di-reject. Seperti itu. Kemudian itu standar keberterimaan di modul kan juga tertulis ya kalau tidak salah. Tertulis, Bu. Tertulis, Bu. Ya, kemudian fungsinya langkah-langkah dalam proses pengujian LPT waktu pembersihan. Kenapa kok kita harus membersihkan? Jadi umpamakan kita ada di lapangan, kita disuruh untuk, karena ini jurusan TP ya, untuk menginspeksi pipa, tidak ada masalah, tapi kita dijadwalkan untuk melakukan inspeksi untuk siklus perawatan saja. Nah, pipa itu kan biasanya ada yang terletak di alam bebas, ada yang tertanam dan sebagainya. Fungsinya pembersihan adalah untuk menghilangkan karat, kerak, cat. Biasanya pipa kan dicat ya, untuk melindungi korosi dan sebagainya. Kemudian fungsinya adalah untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di permukaan tersebut. Nah, baru kemudian kita aplikasikan penetran. Pengaplikasiannya ini bisa dilakukan dengan penyemprotan langsung, jadi kayak kita melakukan pilok
bisa dengan kuas, bisa dicelupkan materialnya atau langsung dituangkan pada permukaan benda. Jadi ada beberapa metode. Ini juga tergantung metode pengujian yang kita gunakan. Nah, kemudian kita tunggu untuk beberapa menit sampai aplikasi penetran ini sudah menutupi semua permukaan benda, kemudian mungkin terjadi penyerapan ya pada cacat-cacat yang ada di permukaan, baru kita lakukan proses cleaning berikutnya. Nah, setelah itu kita lakukan pengaplikasian developer. Nah, setelah pengaplikasian developer, kita tunggu untuk proses daya penyerapan atau terjadinya tadi prinsip kapilaritas, sehingga kita bisa mudah melakukan evaluasi dan analisa. Nah, metode sendiri ada 3, seperti yang dijelaskan oleh teman Anda tadi. Ada water washable. Nah, di sini biasanya setelah dilakukan penetran, untuk proses remove penetran ini itu dilakukan dengan water rinsing. Bedanya adalah itu. Nah, kelebihannya dia mudah dan ekonomis ya, karena langsung di water rinsing, langsung dicuci. Kemudian kekurangannya kalau dia cacatnya itu dangkal. Nah, larutan penetran itu kan akhirnya larut atau hilang, sehingga mungkin hasil yang kita dapatkan itu tidak cukup valid. Kemudian mudah berubah oleh kontaminan karena dia kan pakai air ya. Dan biasanya kalau water washable ini diperlukan bantuan sinar UV untuk proses inspect supaya hasilnya lebih valid. Kemudian yang kedua adalah post emulsif. Nah, di sini biasanya dia pakai emulsifier setelah pengaplikasian penetran. Nah, proses inspeksinya dia menggunakan bantuan UV supaya hasilnya ini lebih lebih valid. Kita dapat sangat mudah mendeteksi cacat-cacat yang kecil. Kemudian karena dia pakai emulsifier berarti kan lebih mahal ya. Kemudian yang terakhir adalah solvent removable. Nah, ini yang kita gunakan dalam praktek di lab uji bahan, karena selain lebih tahapannya itu lebih sedikit, lebih ringkas, lebih mudah dipahami, dimengerti, dan biasanya sering diaplikasikan di lapangan. Nah, prosesnya ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, mulai dari pre-cleaning, apply penetran, solvent cleaning, developer, dan proses inspect. Mungkin kekurangannya karena dia membutuhkan 2 kali proses pembersihan, sehingga waktu timingnya juga cukup lama. Tapi pembersihan kalau misalkan kita praktekkan materialnya juga hanya kecil ya, mungkin hanya ukuran 10 kali 15 atau 25, sehingga ya tidak cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk ketentuan dwell time itu sudah ada juga di ASME, silakan dilihat. Jadi kalian itu menggunakan material apa, menggunakan metode apa, itu sudah ada. Berapa lama harus menunggu waktu dwell time untuk penetran, untuk developer, itu sudah ada di sana. Jadi silakan dibaca, di googling itu banyak. Kemudian sudah semua ya? Tadi ada berapa pertanyaan sih? Ada 4 kan ya? Oke, mungkin yang saya tambahkan adalah jenis ini, diskontinuitas. Jadi diskontinuitas itu atau indikasi cacat yang bisa kita temukan dengan pengujian LPT itu terdiri dari 3 macam. Ada yang disebut indikasi palsu,
di mana ini sebenarnya muncul warna merah, tapi itu bukan cacat atau crack atau lubang. Nah, indikasi ini muncul karena kita melakukan pembersihannya itu kurang baik, sehingga mungkin saja itu kerak-kerak hasil proses pengelasan yang ada di bagian weld metal yang kurang dibersihkan, sehingga ketika kita aplikasikan larutan penetran, tidak sengaja bagian kerak itu kan biasanya yang bagian pojok-pojok bawahnya itu kan ada ini ya, rongga. Nah, itu mungkin menyerap dan sebagainya. Kemudian indikasi non relevan. Indikasi ini biasanya disebabkan karena ketidakteraturan permukaan atau permukaannya ini tuh tidak rata atau surface. Nah, ini bisa kalian lihat di salah satu hasil pengujian, saya tidak tahu ya ada di kelompok berapa, itu ada. Jadi hampir mirip indikasi atau diskontinuitas, tapi itu bukan karena hasil apa ya, hasil proses pengelasan yang tidak rapi. Jadi weld bit, namanya kan weld bit ya, apa namanya, hasil pengelasan itu. Nah, itu prosesnya mungkin terlalu cepat atau bagaimana sehingga ada bagian yang menggumpal, ada yang lumer di bagian weld metalnya itu. Kemudian yang terakhir adalah indikasi relevan, yang tadi ada dua tipe, ada linear dan rounded. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini karena biasanya digunakan untuk inspeksi hasil-hasil proses weld metal, jadi biasanya kalian harus membaca juga macam-macam diskontinuitas yang terjadi hasil proses pengelasan. Misalkan pernah mendengar adanya porositas, ada hole, inklusi, kemudian heat treat crack, dan sebagainya. Nanti mungkin di materi pengelasan kalian mungkin akan mendapatkan beberapa teori tersebut. Jadi akan tahu tipe-tipe diskontinuitas ini seperti apa. Sehingga ketika melakukan pengujian ini, baik dengan LPT, UT, MPT, akan tahu bedanya. Dari saya mungkin itu saja ya. Ya, kekurangan dari proses pengujian ini, dia tidak bisa menemukan diskontinuitas yang ada di subpermukaan maupun yang ada di dalam material tersebut. Jadi hanya bisa untuk mendeteksi di bagian permukaan saja. Baik, dari saya cukup sekian. Mungkin dari kalian ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini kan yang LPT ya Bu, apa bisa langsung dibareng dengan yang MPT ya Bu? Maksudnya asistensinya Bu. Ya, boleh sih. Cuman saya jam 11 ada ini asistensi sama anak kelompok 3. Ya enggak apa-apa, tapi mungkin nanti misalkan harus di-cut enggak apa-apa ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, bisa dilanjutkan. Bisa share laporannya. Kemarin untuk LK-nya MPT sudah saya ACC belum ya? Sudah Bu, sudah ditandatangani. Oh iya, oke. Permisi Bu, apa ada tambahan dari Bu Imah untuk lapres kami? Oh iya, untuk lapresnya boleh di-scroll dulu. Nanti saja. Itu komputernya kenapa kok jadi kayak gitu? Sudah terlihat ya, Bu? Baik, sudah.
Baik, langsung ya kita lanjutkan saja. Sama dengan asistensi sebelumnya, jadi saya akan berikan pertanyaan, nanti silakan dijawab. Eh, untuk magnetic particle test, untuk pertanyaan pertama kita mulai dari alfabet yang paling ini ya, paling jauh yaitu Sifa Salsabila. Jelaskan perbedaan antara pengujian MPT dan LPT serta standar yang digunakan oleh masing-masing. Kemudian untuk Rafflesia adisti, dalam pengujian magnetic particle ini, metode yang kita pakai itu metode apa? Silakan dijelaskan. Kemudian untuk Muhammad Bayu Wicaksono, jelaskan standar keberterimaan untuk metode magnetic particle test. Nah, yang terakhir untuk Galan Stiano Putra, bentar ya, apalagi ini. Apa fungsi demagnetisasi yang kita lakukan pada tahap terakhir pengujian? Kemudian bagaimana cara kita mengukur apakah material tersebut sudah dimagnetisasi atau belum? Nah, itu untuk Galan Stiano. Oke. Silakan menjawab pertanyaan jika sudah menemukan jawabannya. Izin menjawab, Bu. Pertanyaannya dalam pengujian Baik, MPT ini, metode apa yang digunakan dan jelaskan. Metode pengujian MPT sendiri ada dua, Bu, yaitu pengujian medan magnet kontinu dengan medan magnet sisa atau residual. Medan magnet kontinu ini magnetisasi yang berlangsung secara terus-menerus bersamaan dengan pemberian serbuk ferromagnetik basah. Yang kedua adalah residual, yaitu dengan cara pemberian partikel ferromagnetik kering setelah proses magnetisasi berakhir. Pada metode Kalau yang basah, kontinu apa? kontinu magnetisasi itu berlangsung secara terus-menerus dengan pemberian serbuk ferromagnetik basah atau yang kering. Bisa basah, bisa kering. Pada pengujian ini yang digunakan adalah kontinu, Bu. Oke. Tadi pertanyaannya cuman itu aja ya, metodenya. Iya, Bu. Metode dalam pengujian MPT ini metode apa yang digunakan? Dan jelaskan gitu, Bu. Izin menjawab, Bu. Untuk pertanyaannya itu, jelaskan keberterimaan standar penerimaan uji magnetic particle test. Untuk kriteria standar penerimaan menurut ASME sendiri itu hanya indikasi yang mempunyai ukuran dimensi lebih besar dari 1
per 16 inci atau 1,5 mm yang akan dipertimbangkan. Dengan demikian, berdasarkan ukurannya, indikasi yang muncul ada dua macam, yaitu indikasi relevan, yaitu indikasi yang mempunyai ukuran lebih besar dari 1,1 per 16 inci atau 1,5 mm, dan indikasi non-relevan, yaitu indikasi yang mempunyai ukuran lebih kecil atau sama dengan 1 per 16 inci atau 1,5 mm. Terus untuk evaluasi indikasi menurut standar ASME itu ada 3 macam, yaitu indikasi linear adalah indikasi yang berbentuk garis dengan panjang lebih besar dari 3 kali lebarnya. Terus indikasi rounded adalah indikasi yang melingkar atau menyerupai elips dengan panjang ukuran dari atau sama dengan 3 kali lebarnya. Terus indikasi-indikasi lain yang masih diragukan atau dipertanyakan akan diuji kembali untuk menentukan apakah diterima atau tidak. Untuk kriteria penerimaan pengujian menurut standar ASME untuk hasil pengelasan, penerimaan standar ini akan berlaku jika tidak ada standar lain yang lebih spesifik lagi dalam hal penerimaan material yang spesifik. Pada proses pengujian, permukaan material harus terbebas dari hal-hal berikut, yaitu indikasi linear yang relevan, indikasi rounded yang relevan dengan panjang lebih besar dari 3 per 16 inci atau 5 mm, terus memiliki 4 atau lebih indikasi rounded dalam satu baris dengan jarak 1 per 16 inci atau 1,5 mm atau kurang dari tepi ke tepi. Terima kasih, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Izin jawab, Bu. Tadi pertanyaannya itu apa fungsi magnetisasi sama apa metode yang kita lakukan dan caranya bagaimana. Untuk fungsi magnetisasi itu prosesnya ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Proses ini ditentukan oleh jenis bahan yang disesuaikan dengan kecepatan medan magnet. Pada sebagian besar bahan proses magnetisasi sangat kecil. Terus cara kita magnetisasi yaitu dengan metode continuous, itu magnetisasi dengan yoke sambil menyemprotkan cairan partikel magnet bersuspensi. Kaki yoke diletakkan silang pada permukaan yang diperiksa, lalu nyalakan arus listrik dengan menekan tombol pada handle dan partikel magnet disemprotkan pada permukaan benda uji yang berada di antara kaki-kaki yoke. Pembentukan indikasi selama penyemprotan partikel magnet harus selalu diamati. Sekian, terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya galon. Permisi, Bu. Ya, silakan, Bu. Maaf. Tadi pertanyaannya fungsi dari magnetisasi, Bu, sama cara kitanya mengerjakannya. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, baik, Bu. Saya izin menjawab tadi pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara pengujian MPT dan LPT serta standar yang digunakan masing-masing. Untuk perbedaannya itu magnetic particle sendiri itu merupakan dry kering atau pengujian berupa dry penetran, sedangkan untuk LPT sendiri dia basah. Dan untuk magnetik sendiri itu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi cacat yang terletak di permukaan atau sedikit di bawah permukaan pada benda yang bersifat ferromagnetik. Jadi materialnya itu memiliki sifat kemagnetan tinggi. Lalu pada magnetik dan MPT dan LPT sendiri, pengujian MPT itu relatif mudah dan memiliki kepekaan sedikit di atas LPT.
Untuk standarnya itu ASME, Bu. Sekian. Baik, terima kasih. Eh, Bedanya kalau MPT ini digunakan untuk mengevaluasi diskontinuitas yang letaknya di mana? Diskontinuitas yang letaknya lebih bisa ke dalam. Maksudnya tidak hanya di permukaan. Baik, jadi itu tadi ya yang dijelaskan oleh teman Anda bedanya antara LPT dan MPT. Jadi kalau LPT itu digunakan untuk diskontinuitas yang ada di permukaan. Nah, kalau MPT itu bisa di permukaan dan di subpermukaan, yaitu mungkin sejauh sekitar berapa ya, 5 mm atau 0,5 cm ya, kira-kira segitu. Nah, eh, kemudian bedanya ada penetran. Nah, kalau ini kita menggunakan serbuk magnetik atau larutan magnetik untuk mengevaluasi cacat yang terjadi. Kalau LPT kita evaluasinya dari warna larutan penetran atau warna merah yang muncul ke permukaan setelah dikasih developer. Nah, kalau MPT kita evaluasinya dari serbuk atau larutan magnet tadi yang kita kasih ke permukaan benda uji, kemudian kan dikasih medan magnet. Nah, dalam pengujian itu silahkan dievaluasi ya ketika kalian memberikan medan magnet, apakah arah medan magnet itu nyambung sampai akhir atau tidak. Kalau enggak, berarti pada daerah yang terputus itu kemungkinan ada indikasi cacat. Maka silahkan merubah arah gerakan dari pemberian medan magnet tersebut yang kita berikan pakai iok ya. Kemudian silahkan amati lagi apakah arah medan magnet tersebut masih berubah atau sudah nyambung dari titik awal dan titik akhir medan magnet. Setelah itu serbuk atau larutan magnet tersebut akan mengumpul pada area-area yang terindikasi cacat. Nah, itu yang akan kalian evaluasi, yang akan kalian tulis untuk menggambar reka ulang, kemudian mengukur berapa jarak cacat tersebut dari ujung kanan, ujung kiri, dari atas dan dari bawah. Nah, gambar yang kalian dapatkan, data yang kalian dapatkan pada pengujian MPT ini, menurut saya itu cukup jelas ya, sehingga mempermudah kalian untuk melakukan evaluasi. Nah, harusnya kalau pengujian di lab itu jauh lebih susah proses evaluasinya karena material kalian itu kan kecil. Material kalian itu ukurannya kalau tidak salah 10 kali 25. Kemudian itu adalah material weld metal. Yang kita amati adalah daerah di weld metalnya. Kemudian melakukan pemberian medan magnet oleh iok, sehingga kita agak sulit untuk
mengevaluasi biasanya kayak gitu. Karena yang pertama adalah retak-retak yang terjadi pada white metal itu kan sangat halus ya. Nah, retak permukaannya itu sangat halus sehingga kalau kita menggunakan MPT itu harus benar-benar ini jeli dalam melakukan evaluasi secara visual. Kalau enggak, itu mending kita pakai LPT karena lebih mudah. Dia pasti akan, walaupun retaknya halus, pokoknya di permukaan, itu akan lebih jelas karena dia akan menimbulkan warna merah. Nah, tapi kalau MPT, dia kan mengumpulkan tadi ya cairan magnet atau serbu magnetnya. Nah, kadang karena area yang kita tes ini cukup sempit, sehingga eh, dengan keterbatasan gerak iok dalam memberi medan magnet, sehingga kadang pengumpulan serbuk dan larut atau karena proses langkah pemberian medan magnet oleh iok yang kita lakukan. Jadi kesulitannya adalah itu. Tapi untuk material yang besar mungkin lebih efisien ya pakai ini. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau di metode ini kita pakai tipe basah, biasanya pakai larutan. Jadi disemprotkan langsung. Jadi metodenya kita pakai yang kontinu. Disemprot langsung ke permukaan, kemudian dilakukan pemberian medan magnet oleh iok. Nah, setelah itu baru kita evaluasi. Jadi larutan yang kita pakai dalam pengujian MPT itu ada dua, yaitu developer dan larutan medan magnetik yang digunakan dalam pengujian ini. Nah, untuk standar keberterimaannya itu sama dengan standar keberterimaan untuk LPT. Jadi kalau dia bentuknya linier lebih dari 1,5 maka akan di reject. Kemudian kalau dia bentuknya rounded lebih dari 5 maka akan di reject. Jadi kurang lebih untuk standar keberterimaannya sama. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya sudah ya? Nah, dalam proses analisa itu kalian butuh pencahayaan, bantuan pencahayaan ya, untuk mempermudah kalian dalam mengevaluasi adanya cacat atau diskontinuitas. Nah, bisa juga dilakukan dengan bantuan sinar ultraviolet atau UV supaya untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Nah, prinsip dalam pengujian ini kalian harus mengerti ya tentang arah medan magnet, baik itu dari utara selatan atau selatan utara, sehingga dalam waktu pemberian medan magnet itu kan kita jalan terus ya, dari satu titik ke depan, maju lagi ke depan, maju lagi ke depan. Nah, supaya kita bisa melihat arah medan magnet itu tidak terpotong, berarti tidak ada cacat di area tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalian juga harus paham bahan yang bisa dilakukan pengujian ini, yaitu pastinya adalah bahan-bahan yang mengandung atau bersifat magnetik ya, baik itu bahan diamagnetik maupun paramagnetik. Mohon maaf, baik bahan paramagnetik maupun yang ferromagnetik. Nah, kalau dia yang diamagnetik, dia kan tidak bisa menghasilkan medan magnet ya, tidak bersifat magnetik, maka tidak bisa menggunakan pengujian dengan metode MPT ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tembaga, kemudian natrium dan sebagainya. Kemudian sumber-sumber medan magnetnya ada yang menggunakan magnet permanen. Nah, yang kita gunakan di laboratorium dalam pengujian ini adalah elektromagnet. Jadi ada pengaruh arus. Makanya iok itu
harus ditancapkan ke sumber listrik supaya bisa berjalan. Jadi adanya dorongan arus sehingga proses magnetisasi tersebut berjalan. Jadi kurang lebih kayak gitu prosesnya. Untuk lebih jelasnya kalian amati di video lab uji bahan itu kan saya rasa lebih sudah sangat jelas ya. Tapi kalian amati sendiri langkah per langkahnya supaya tahu bedanya dengan LPT. Intinya kalau MPT itu ketika arah medan magnet itu berbelok berarti ada indikasi diskontinuitas. Arah diskontinuitas itu sejajar dengan medan magnet, tidak belok atau tidak mempengaruhi arah medan magnet. Jadi kalau ada diskontinuitas pasti akan terus medan magnetnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian proses magnetisasi itu ada macam-macam juga. Nanti silahkan dibaca ya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Jadi penggunaan partikel magnetik untuk kan ada yang kering sama basah ya. Itu ada perbedaan penggunaan. Jadi kalau yang kering itu biasanya digunakan untuk permukaan yang kasar. Sedangkan kalau basah itu digunakan untuk permukaan yang halus. Nah, ini biasanya digunakan untuk ini mempermudah kita dalam mengevaluasi saja. Kemudian ketika kita memilih metode pengerjaan atau pengetesan dengan MPT, kita harus memperhatikan beberapa ini ya syaratnya, yaitu kondisi permukaan, orientasi arah cacat. Jadi kan kita sebelum memutuskan untuk pakai LPT, MPT, itu kan kita melakukan visual test dulu. Kita lihat secara visual ini kira-kira cacatnya ini ada berapa, bagaimana. Kalau ada bagian yang tidak terjangkau dengan mata kita, perlu ini ditambahi pengujian LPT supaya saya bisa melihat cacat ini. Ini ada cacat tapi kecil sekali. Atau ada cacat ini di permukaan, sehingga saya harus melakukan metode MPT. Jadi gitu. Jadi kita harus pertimbangkan beberapa hal dalam pemilihan metode inspeksi, baik menggunakan LPT, MPT, UT, RI, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ya mungkin ada istilah demagnetisasi. Jadi demagnetisasi tadi adalah gunanya untuk menghilangkan magnet sisa supaya ketika benda itu dilakukan uji itu tidak hasilnya itu lebih akurat. Jadi tidak ada magnet sisa yang tertinggal pada material tersebut setelah kita melakukan pengujian. Caranya gimana metode demagnetisasi? Jadi kita arahkan yok terbalik dari arah waktu kita memberikan magnetisasi di awal. Jadi misalkan arah yok itu jempol kita ngadep utara, maka demagnetisasi dibalik yoknya, sehingga jempol kita dalam menggunakan yok atau memegang yoknya itu ke arah selatan. Jadi bisa bayangin kan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ngukurnya pakai apa? Ya diukur pakai gauss magnet, kan ada nanti alatnya di lab. Kalau praktek secara luring, kalau dia sudah 0 berarti sudah hilang, tidak ada sisa magnet yang tersisa. Kemudian standar yang digunakan sama dengan standar LPT, yaitu ASME. Ada tambahannya, ada beberapa tambahan, ada standar STM, SE. Silahkan kalian search nanti, itu ada standar yang digunakan untuk MPT. Kurang lebih kayak gitu kalau pengujian MPT. Jadi udah sedikit paham ya, ada beberapa perbedaan antara MPT dan LPT.
Mungkin dari saya seperti itu. Dari kalian mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, untuk pengisian post-testnya sendiri bagaimana, Bu? Oh ya, untuk post-test nanti silakan diinfo ke teman-teman juga. Silakan ini dibilang sama ini kelas 2C kan ya atau kelas 2A? TP2C, Bu. 2C ya. 2C, Bu. Nah, tadi Pak Budi menyinggung apa? Post-test enggak? Belum. Baik. Jadi post-test itu silahkan minta soalnya di kakak kelas kalian. Kalau ada misalkan 2 tipe soal, silahkan pilih salah satu. Misalkan soal untuk kakak kelas kalian yang angkatan sebelumnya berarti angkatan 2019 ya. Dan angkatan 2018 itu beda soalnya. Nah, silakan pilih salah satu, entah yang 2018 atau 2019. Pokoknya silakan minta soal post-test ke kakak kelas kalian, nanti silakan dikerjakan, ditulis tangan di kertas ini A4, kemudian nanti digabungkan dengan laporan kalian ini sesuai format di LMS kan saya cantumkan ya. Format laporan resmi itu kan ada post-test di bagian belakang kalau enggak salah. Nah, nanti digabung dengan laporan semuanya ini. Gitu ya. Baik, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada mungkin kita cukupkan ya, karena ada asistensi dari kelompok lain. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, walaupun mungkin cuma sebentar, semoga bermanfaat. Terima kasih, nanti silakan kirim ulang laporannya ke saya untuk saya ACC ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya live ya.